Halo, kembali lagi di seri video Kehidupan Digital Sehat untuk Anak, suatu persembahan dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada bersama saya, Faya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang regulasi diri dan manajemen screen time pada anak. Sebelumnya, apa ya yang dimaksud dengan regulasi diri dan manajemen screen time? Lalu, bagaimana saja cara meningkatkan kemampuan regulasi diri pada anak? Dan hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan gadget? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita dengarkan pembahasan materi berikut bersama Mas Muhammad Iqbal Wahyu Sukron. Kalau meminjam istilahnya Baumaster itu, regulasi diri dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk mengontrol dan mempertahankan emosi, kognitif, dan perilaku hingga individu itu tidak dikontrol oleh impuls atau dorongan, melainkan atas kehendaknya pribadi. Singkatnya, regulasi diri merupakan kemampuan individu untuk berhenti melakukan sesuatu yang diinginkan atau mampu melakukan sesuatu bahkan hal tersebut tidak ingin dilakukan oleh individu tersebut. Kemudian, mengapa regulasi diri pada anak ini menjadi penting? Pada dasarnya, kemampuan regulasi diri ini adalah kemampuan yang membantu anak untuk beradaptasi dalam proses pencapaian suatu tujuan gitu ya. Sehingga tentu ada beberapa aspek dalam kehidupan anak yang dapat dipengaruhi oleh regulasi diri. Misalnya, pada setting pendidikan, regulasi diri akan membantu anak untuk meningkatkan performa akademiknya. Nah, anak yang memiliki regulasi emosi yang baik cenderung mampu mempertahankan perhatiannya selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga akan meningkatkan performa akademik dari anak tersebut. Kemudian, regulasi diri akan membantu membangun emosi yang lebih positif pada anak. Kita tahu bahwa mengelola dan mengenali emosi merupakan bagian dari regulasi diri itu sendiri, sehingga anak akan mampu untuk mengarahkan emosinya ke arah yang lebih positif. Dari hal ini, anak cenderung menjadi lebih ceria dan bahagia. Kemudian yang ketiga, terkait penggunaan gadget itu sendiri. Nah, regulasi diri akan membantu anak untuk mengontrol penggunaan gadget dalam kesehariannya, sesuai kesepakatannya dengan orang tua gitu ya. Nah, anak dengan regulasi diri yang baik, mampu berhenti ketika penggunaan internet atau gadgetnya itu melebihi waktu yang telah ditetapkan. Kemudian, bagaimana tips untuk mengajarkan atau meningkatkan regulasi diri pada anak? Nah, ada beberapa tips dan cara yang dapat diterapkan oleh orang tua maupun pendidik dalam mengajarkan regulasi diri pada anak. Yang pertama, melalui pembuatan kesepakatan dan membebaskan anak untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Nah, caranya bagaimana? Orang tua dapat menyampaikan aturan yang perlu ditaati oleh anak. Nah, fase ini dikenal dengan istilah follow the rules. Kemudian, orang tua meminta respon anak atas aturan yang ditawarkan, sehingga muncul sebuah kesepakatan bersama. Nah, ini dikenal dengan istilah set the rules. Dan terakhir, meminta anak untuk disiplin dalam melakukan aturan tersebut. Fase ini kita kenal dengan istilah apply the rules gitu. Kemudian cara yang kedua, orang tua dapat memberikan contoh konkret dalam bentuk visual maupun aksi nyata terkait regulasi diri pada anak. Kemudian yang ketiga, khusus untuk para pendidik gitu ya, mengajarkan regulasi diri anak dapat dilakukan melalui proses bermain. Misalnya dalam proses role playing gitu ya. Anak-anak diberikan aturan untuk melakukan suatu role dalam proses role playing. Nah, regulasi diri anak dapat dilihat dari bagaimana atau sejauh mana anak dapat menaati aturan selama proses role playing ini berlangsung. Selanjutnya, kontrol diri. Ya, kontrol diri bisa dikatakan sebagai bagian dari regulasi diri itu sendiri. Tapi lebih spesifiknya, kontrol diri diartikan sebagai kemampuan individu untuk memberi batasan, mengatur dan mengarahkan perilaku ke arah yang lebih positif. Dalam konteks penggunaan gadget tentunya, kontrol diri akan membantu anak untuk memberikan batasan terkait durasi penggunaan gadget, kemudian
kontrol diri pada anak akan membantu anak untuk menahan diri untuk tidak berkomentar secara negatif di media sosial misalnya, atau cyberspace lainnya gitu. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua terkait manajemen penggunaan gadget anak. Yang pertama dapat dilakukan dengan membuat batasan waktu penggunaan gadget gitu. Kita tahu bahwa durasi ideal dan sehat penggunaan gadget anak usia 6-12 tahun adalah 120 menit per hari. Nah, di sini pembagian 120 menit per hari dapat dilakukan dalam beberapa sesi gitu. Salah satu strateginya adalah strategi 20-20, yang mana 120 menit tadi dibagi menjadi 6 sesi, dan masing-masing sesi terdapat 20 menit untuk anak dalam menggunakan gadget. Kemudian orang tua dan anak juga dapat membuat kesepakatan terkait aktivitas harian gitu ya. Orang tua membuat peraturan, misalnya kamu harus mengerjakan tugas sekolah atau tugas rumah terlebih dahulu sebelum nantinya menggunakan gadget. Dan terakhir, disiplin dalam menjalankan rencana aktivitas yang telah disepakati. Nah, di sini perlu disiplin dari orang tua juga, sehingga anak tidak kebingungan untuk menaati apakah kesepakatan ini perlu ditaati atau tidak begitu. Nah, dari materi ini kalian menjadi lebih paham tentang regulasi diri dan manajemen screen time kan? Seperti yang telah disampaikan oleh Mas Iqbal, penggunaan gadget dapat berpengaruh pada perkembangan anak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membangun regulasi diri, kontrol diri, dan mengatur penggunaan gadget dengan menerapkan manajemen screen time. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk melihat video lainnya yang terkait dengan serial video kehidupan digital sehat untuk anak, silakan kunjungi playlist video yang telah tersedia di deskripsi video ini. Dalam video seri ini juga tersedia 2 video animasi yang ditujukan untuk anak sebagai edukasi mengenai penggunaan gadget yang juga dapat ditonton melalui playlist video ini. Sampai jumpa di lain waktu.